Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Gamal Pangestu, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Massa, yakni mereview buku Spektrum Komunikasi Massa karya Bapak Puji Laksono. Buku Spektrum Komunikasi Massa ini berjumlah 101 halaman dengan ukuran 14,8 dikali 21 cm. Buku ini diterbitkan oleh Literasi Nusantara. Kelihatan tipis, namun isinya sangat lengkap menurut saya. Kenapa sangat lengkap? Simak video sampai akhir. Sebelum membahas isi dari buku ini, mari kita kenalan dulu dengan siapa sih Bapak Puji Laksono selaku penulis buku Spektrum Komunikasi Massa. Bapak Puji Laksono, SOS MSI, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober tahun 1986. Beliau menyelesaikan studi S1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada 2011. Kemudian studi S2 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2014. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Institut Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, dan aktif di Madrasah Berbasis Internasional Amanatul Ummah Mojokerto. Selain itu juga aktif sebagai Wakil Ketua IKAMSOS UNESA Surabaya. Sebelumnya Bapak Puji pernah mengajar di Universitas Terbuka Surabaya pada tahun 2014 dan pernah aktif di Litbang Harian Kompas pada tahun 2008 sampai 2009, Lembaga Konsultan Eksisti Surabaya pada 2010, dan Radio Istana Sinar Bojonegoro pada 2010. Beliau juga pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi pada tahun 2008 sampai 2009. Beliau juga pernah menjadi Primred Majalah Kritis Sosiologi UNESA pada tahun 2007 sampai 2008. Kemudian karya-karya tulis yang sudah diterbitkan antara lain Pribadi dan Masyarakat Jawa Masa Kini, Khasanah Sosiologi Pendidikan, Feminisasi Kemiskinan, Menemukan Ruang Ketiga dalam Dakwah Antarbudaya, Rasialisme Media, Struksi Gender di Pesantren, dan masih banyak lagi lainnya. Sangat banyak dan luar biasa sekali kan karya-karya beliau. Nah, buku Spektrum Komunikasi Massa dibuka dengan prolog mencuplik dari novel Jejak Langkah, yakni tentang kisah si Minke sedikit. Serial ketiga tetralogi Guru karya Pramoedya Anantathur. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Pram menggambarkan bagaimana media massa, yakni surat kabar Medan Priai yang dimotori oleh Minke, mampu menjadi alat yang ampuh pada masa awal pergerakan nasional. Cerita tersebut terinspirasi dari tokoh dalam sejarah nyata pers Indonesia, yakni Tirto Adi Soedjo, yang kemudian dikenang sebagai Bapak Pers Indonesia. Dalam cerita tersebut, kita bisa membayangkan bagaimana jadinya jika pergerakan nasional tanpa disertai gelombang pers. Jawabannya tentu kesadaran masyarakat pribumi untuk bangkit dan melawan kolonialisme juga tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena melalui perslah pemikiran-pemikiran, suara-suara ketertindasan, ketidakadilan mampu disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat luas. Karena pers memiliki daya tekan yang luar biasa terhadap rezim yang berkuasa. Oke, lanjut. Dalam rangka memahami proses komunikasi massa, buku Spektrum Komunikasi Massa ini hadir sebagai salah satu ikhtiar menyebarkan ilmu pengetahuan untuk kontribusi dalam perkembangan peradaban manusia ke arah progresif. Spektrum seringkali digunakan untuk menjelaskan warna pelangi, rangkaian warna yang beraneka, merah, kuning, hijau, yang menampakkan diri dalam satu lintasan warna yang indah
Dan dalam konteks buku ini, kata spektrum mengarah kepada pemaknaan beraneka tema yang luas dalam komunikasi massa yang dikelompokkan dalam satu tema agar mudah dipahami. Buku ini mencoba memberikan pemahaman sederhana dari kompleksnya cakupan tema dalam komunikasi massa, dari pemahaman awal yakni sifat hakikat, ciri-ciri, media, model, teori, efek, hingga aspek-aspek sosiologis dalam komunikasi massa seperti kuasa, ekonomi, dan politik dalam komunikasi massa. Buku ini memuat pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yakni memahami komunikasi massa, kemudian media dalam komunikasi massa, model-model komunikasi massa, teori-teori komunikasi massa, efek komunikasi massa dalam arus sistem politik, dan ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Pada bagian pertama, buku ini memberikan pemahaman tentang definisi komunikasi massa dan perspektif sosiologis. Selanjutnya, pada bab kedua dalam buku ini disajikan jenis-jenis media dalam komunikasi massa serta perbandingan aspek-aspek keunggulan dan kelemahannya. Dilanjut pada bab ketiga yang menyajikan beragam model-model dalam komunikasi massa. Begitu juga pada bab keempat, buku ini disajikan jenis-jenis varian teori dalam komunikasi massa. Pada bab kelima membahas tentang pengaruh yang diterima oleh khalayak setelah menangkap pesan yang disebarkan oleh media massa. Pada bab ke-6 dari buku ini menyajikan proses komunikasi massa dalam arus politik atau negara, yang mana four stories of the press yang dikemukakan oleh Fred S. Seibert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm menjadi pisau analisis, yakni pada proses komunikasi massa pada negara demokrasi, negara otoriter, dan negara komunis. Kemudian diusul Four Stories of the Press, gagasan dari Daniel C. Halin dan Paolo Manci yang mencoba mengkritik teori komunikasi massa dan menawarkan model baru dalam menganalisis komunikasi massa dalam arus sistem politik suatu negara. Model-model tersebut terdiri dari model liberal, model korporat demokratis, dan model pluralis yang terpolarisasi. Pada bagian terakhir buku ini, yakni bagian ketujuh, menyajikan aspek kekuasaan dan ekonomi dalam proses komunikasi massa. Perihal komunikasi media massa yang mengarah kepada konglomerasi media dan bagaimana media massa menjadi alat hegemoni baik secara politik dan kultural. Yang menarik adalah perkembangannya konglomerasi media dalam hal ini dengan melihat kasus pada media-media mainstream. Spektrum tema dalam komunikasi massa yang luas cakupannya tentunya tidak cukup dijelaskan dengan buku tipis ini. Namun, spektrum proses komunikasi massa dalam buku ini setidaknya merangkum tema-tema penting sebagai pengantar dalam memahami proses komunikasi massa. Makanya tadi saya awal bilang buku ini walaupun hanya tipis namun isinya sangat lengkap. Sungguh luar biasa sekali ya Bapak Puji Laksono. Baik, mungkin cukup sampai sini saja review buku saya tentang spektrum komunikasi massa karya Bapak Puji Laksono. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.